Halo, selamat datang teman-teman di channel Professional Corner sponsored by Staranto Indonesia. Channel yang akan membahas profesi profesional di dunia kerja di sekitar kita, teman-teman. Bersama saya Hendy. Jadi saya juga nggak akan sendiri ya teman-teman. Jadi dalam channel ini nanti kita akan bahas dengan para praktisi yang tentunya profesional di bidangnya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas profesi yang ada di lingkup human resource teman-teman. Jadi kalau bicaranya human resource, tentunya simpelnya adalah bagian di organisasi yang mengurusi kepegawaian ya teman-teman ya. Nah, profesi yang akan kita bahas adalah talent acquisition teman-teman. So, apa itu talent acquisition? Nah, nanti kita akan dengar nih dari narasumber kita, yang kebetulan beliau ini adalah profesional muda yang sudah berpengalaman di bidang talent acquisition. Namun saat ini juga beliau sudah expand karirnya, nggak hanya di talent acquisition, tapi juga megang talent management ya teman-teman. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi kita langsung sambut nih narasumber kita. Halo Ibu Karissa Wirawan, selamat pagi Bu. Pagi Pak Hendy, Ya, terima gimana? kasih sudah di-invite saya hari ini. Gimana kabarnya Bu Karissa? Sehat Bu? Sehat, puji Tuhan, terima Amin, kasih. Semoga amin. Bapak juga sehat ya. Siap, thank you banyak ya Bu ya sudah bersedia hadir di Professional Corner ya. Bu. Sama-sama. Nah, teman-teman gini, jadi sebelum kita mulai sesinya dengan Ibu Karissa, saya ingin jelasin dulu ke teman-teman nih, siapa sih Ibu Karissa ini gitu ya. Jadi saat ini beliau bekerja sebagai Head of Corporate Talent Management-nya PT Java Confit Indonesia, teman-teman. One of the largest poultry company in Indonesia ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum saya langsung membahas, saya mau short review dulu jam terbangnya Bu Karissa itu di mana aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi awal karirnya ini Bu Karissa adalah seorang executive search teman-teman di People Source ya, betul ya Bu ya? Betul sekali. Nah, jadi 3 tahun kurang lebih di sana, Ibu Karissa akhirnya pindah ke corporate teman-teman. Jadi pernah di Gunung Sewu Group sebagai talent acquisition department head teman-teman gitu ya, 4,5 tahun di sana. Kemudian pindah ke FKS Group, ini adalah agribisnis ya Bu, betul ya? Ya. Nah, jadi kalau produknya teman-teman mungkin kenal itu taro snack. Nah, itu juga salah satu one of my favorite snacks tuh Bu, tuh Yeah. taro. Nah, setelah dari taro, Bu Karissa itu pindah ke Java Confit Indonesia. Jadi selama hampir 2 tahun, Bu Karissa sebagai Global Talent Acquisition Manager. Betul ya Bu ya? Ya. And then terakhir, Bu Karissa saat ini sebagai Head of Corporate Talent Management. Ya. Nah, Bu Karissa gini, untuk memulai kita ya sesi pertanyaannya, Bu Karissa itu pendidikannya apa sih Bu? Karena gini, Oke. biasanya recruiter ya, like myself ya Bu ya, backgroundnya itu kan psychology. Betul sekali. Apakah Ibu background psychologist? Nah, kebetulan saya bukan backgroundnya psikologi, jadi waktu itu Oke. kuliah saya ngambil business administration, sebenarnya lebih fokusnya ke commerce business. Oke. Lalu waktu sekitar di semester akhir, final year-nya itu saya ngambil marketing and communication gitu. Oke. Jadi waktu itu ceritanya saya pengen lulus cepet nih gitu Oke. ya. Jadi saya ngambil international degree program Oh, ya, oke. graduated dari salah satu universitas di Australia gitu ya. Oke. Jadi seperti itulah kurang lebih gitu. Karena pengen lulus cepet, ambil overseas graduate. Nah, ini juga teman-teman mungkin agak unik ya Bu Karissa. Biasanya sih kalau recruiter itu backgroundnya harusnya psychology Bu, Betul. karena diminta nanti bisa untuk administrasi alat tes dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata Bu Karissa adalah backgroundnya marketing gitu ya Bu ya. Marketing, benar. Oke, interesting banget Bu. Bu gini Bu Karissa, tapi apa sih yang membuat Ibu tuh memilih profesi di bidang HR Bu? Kok Oke. Ibu background marketing tapi nggak di marketing gitu ya? Tapi kenapa di HR Bu? Kenapa HR? Ya. Waktu saya belajar bisnis ya, waktu di kuliah itu saya ngelihat salah satu the basic fundamental yang bring the best impact to Ya. the business is to have a good people. Oke. Jadi menurut saya human resources itu adalah salah satu yang lumayan krusial ya dalam suatu perjalanan bisnis sebuah perusahaan untuk menjadi global. Jadi makanya saya pikir udahlah saya interested ke bidang HR nih. Tapi awalnya saya nggak ngerti kenapa HR tuh harus psikologi. Tapi along the way, I think all major can actually work in the HR field ya. Jadi no specific major yang bisa kita tuju gitu untuk menjadi seorang HR yang baik. Oke, tapi gini Bu, ketika di awal ya Bu ya, mungkin saya sedikit defense nih, karena saya Orang backgroundnya psikologi psikologi ya, gitu ya Bu oke, ya. oke. Tapi ada challenging tertentu nggak Bu? Karena Ibu bukan seorang psikologis gitu kan, terus hidupnya di bidang rekrutmen apalagi gitu.
Nah, gimana tuh story? Kalau psychology mungkin the benefit of having a psychology background is to do the psychometric assessment. How do Yeah. you do assessing the Correct. people kan? To me, it can be learned through the experience. Jadi dengan banyaknya kita ketemu orang, automatically kan kita akan have the sense untuk kenal orang itu ya. Jadi menurutku itu bukan hal yang wajib gitu loh. Nah kalau misalnya kita ngomongin assessment ya, assessment sudah banyak. Maksudnya kita bisa pakai third party gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih psikologi bukan the core thing gitu loh. Jadi apapun bisa. Oke, so jadi teman-teman yang nonton di garis bawahi ya dari pengalaman Ibu Karissa bahwa nggak wajib loh rekruter itu harus psikologi gitu ya. Betul. Oke Bu. Bu mungkin gini, saya akan mulai masuk step by step ya Bu ya dari pengalaman Ibu pertama kali nih. Nah ini kan seems mungkin nggak banyak orang yang juga familiar ya tentang apa sih executive search itu gitu kan. And then you starting di people source ya Bu ya. Nah kenapa memilih di executive search Bu? Oke, kenapa milih executive search? Karena menurut saya jadi executive search itu punya wide network, lebih punya industry variation yang lebih banyak. Jadi sebagai konsultan kita bisa belajar di berbagai multi industry, multi position yang bisa kita handle, dan variasinya lebih banyak. Untuk fresh grade itu akan lebih cepat. Jadi semacam kayak MT program di satu company gitu ya. Jadi kita belajar general dulu, konsepnya seperti apa, get the business insight segala macam. Makanya saya pikir udahlah itu it's a good starting point gitu. Jadi belajar dari yang general dulu. Gitu. So actually apa sih sebetulnya yang Ibu kerjain itu di executive search itu seperti apa Bu? Executive search itu mungkin kalau ada beberapa yang belum tahu ya, itu sebagai headhunter lah kalau itu kita saya bilang ya. Jadi recruitment agency biasanya dipakai sama company untuk membantu mereka meng-hire certain position in the company gitu ya. Nah jadi bedanya mungkin kalau dari sisi internal recruiter dengan headhunter ya, kita mungkin lebih cepat. Terus kita punya network bisnis, network candidate, kita punya sense of industry knowledge yang mana spesifik corporate recruiter itu tidak memiliki those kind of knowledge. Gitu. So basically apa tuh Bu? Jadi Ibu ngerjainnya dari apa sampai apa? Yang aku gitu? kerjain ya lebih tepatnya end to end. Jadi pertama doing the business development, kerjain sales, basically cari klien lah biasa, cari klien. Abis pitching biasanya kita dikasih vacancy, posisi apa yang mau dicari. Lalu abis itu interview tetap biasa, assessment juga, sampai presenting the candidate. Kenapa kita mau kasih candidate ini ke mereka gitu. Sampai candidate-nya on board, join ke mereka. Jadi nggak kita lepas, udah closing udah nih kita udah dibayar. Nggak. Jadi kita make sure mereka tuh during the transition, the probation period, mereka tuh tetap performing, tetap happy, engage gitu ya. Jadi until that part. Jadi service excellent ya Bu ya. Service excellent, start from beginning gitu ya Bu ya. Betul. Nah actually sebetulnya kan saya juga di Star Hunter memang kita juga ngelakuin executive search ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama seperti apa yang Ibu Karissa lakukan di People Source. Nah mungkin untuk pertanyaan gini Bu. Untuk teman-teman gitu ya, teman-teman yang misalkan baru mau memulai karir gitu ya. And then they want to choose executive search as a profession gitu ya. Skills apa Bu yang menurut Ibu harus dimiliki Bu? Persistency sih, aku bisa bilang number one. Gitu ya? Ya karena jadi executive search itu tidak mudah. Basically all job is not easy ya. Tapi persistency is number one. Willing to learn new things, new skills. Karena industri yang harus kita pelajarin itu banyak. Gitu. Jadi harus punya sense of ya agak lebih terbuka with the new knowledge. And second I can say mungkin communication skill ya. Itu harus bagus karena kita dealing with the people from the high level, especially the candidate ya, sama di klien. Jadi kita harus lebih profesional. Gitu. Bu mungkin gini, ketika Ibu mulai dulu gitu ya. Apa yang Ibu awal-awalnya itu belajar itu gimana Bu? Karena gini, for some new word ya gitu ya. Katakanlah kita harus belajar dulu industri background untuk setiap klien yang kita pegang gitu kan.
apa yang Ibu pelajari step by stepnya Bu? Karena memang kan pastinya akan terlalu wide ya bagi seorang yang baru fresh grad tiba-tiba belajar semuanya gitu belajar ya. industri background secara makro gitu kan. Yes. Nah itu gimana tuh Bu untuk bisa catch up atau cepat belajar gitu ya sehingga bisa menjadi bisnis partner yang pas untuk klien juga untuk kandidat. Nah gimana Bu? Oke, kalau gitu dulu sih saya case-nya per klien yang dikasih ke saya. Jadi nggak langsung masif belajarin semuanya karena kan fresh graduate akan bingung ya. Ini industri apa ini gitu kan. Jadi by the time ada klien yang masuk ke saya mulai research nih, baca company-nya itu bisnisnya apa, produknya apa. Terus mungkin dari situ saya cari kompetitornya. Jadi kan secara nggak langsung termapping nih. Typical industri gimana, terus nanti kita akan cari market updates untuk spesifik industri itu gitu ya. Nah nanti dari situ kita lama-lama akan mulai terbiasa gitu. Oh ternyata yang contoh properti A, ntar kompetitor yang B yang besok akan naik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih aku belajarnya based on klien yang dikasih ke aku. Jadi small portion by small portion nanti at the end akan menjadi lebih besar gitu. So on that time Bu, Ibu punya spesifik industry background nggak untuk klien atau memang kan gini? Kalau kita tahu gitu ya, kayak di Star Hunter pun memang kami nggak membatasi Bu untuk tiap rekrutmen konsultan itu megangnya satu industri, nggak. Kami itu lebih ke general ya. Everyone ya memang dapat klien apa, mereka akan hands on langsung gitu ya. Nah ketika Ibu gimana Bu? Kalau saya dulu sebetulnya kita punya specific specialized branch kalau di people source dulu ya. Jadi ada yang logistic distribution, manufacturing, FMCG. Tapi praktisnya karena kita overload dengan klien ya. Banyak kliennya dulu ya. Jadi lumayan aktif. Jadi waktu itu saya diperbantukan untuk semua multi industry. Jadi placement nggak juga cuma di Jabodetabek ya. Ada juga yang di overseas kayak China, Singapura gitu. So di mix lah aku semuanya. In the short time gitu ya, dalam waktu kurang lebih 3 tahun, exposure-nya Ibu justru banyaknya dapatnya nggak hanya lokal gitu ya Bu ya, dapat juga internasional ya. Dan kebetulan klien kita tuh semuanya multinasional, jadi nggak ada yang lokal sama sekali gitu. That's cool Bu. That's cool. So jadi gini Bu, mungkin kan ketika itu eranya 2010 ya Ibu di sana ya, 2010 sampai 2013, 2012-an akhir lah gitu ya. Nah mungkin kalau bicaranya teknologi yang bisa digunakan kan nggak sekeren sekarang Bu. Kalau sekarang kita nyari kandidat ya mudah gitu ya. Salah satunya kita bisa LinkedIn, kita juga dapat gitu kan. And then what actually you do on that time? During that time ya, even that time headhunter atau executive search itu masih very limited. Jadi kayak cuma 5 company gitu ya. Jadi yang the things that we did last time itu lebih ke cold calling. Jadi cold calling. Jadi kita setelah mapping beberapa kompetitor itu ya, we do random call. Jadi to find the candidate gitu. Jadi itu yang the fun part. Karena kan sometimes we have to go through to the receptionist until we get the number of the person that we want gitu. Itu yang the main approach that we use ya, cold call. Cold call ya. I see. Nah, kalau Ibu tadi bicara target kan pasti ada target ya Bu ya. Betul. Nah, target untuk kita mencapai certain amount gitu kan. In a month or maybe in a quarter gitu ya Bu ya. Nah, gimana Bu untuk bisa memenuhi target itu karena it's not easy ya. Even ya waktu itu mungkin nggak banyak kompetitornya, tapi kan quite challenging kan gitu kan. Nah apalagi untuk teman-teman yang baru gitu ya, yang baru mau jadi executive search Bu, kira-kira apa Bu tipsnya atau sharing Bu tentang pengalaman Ibu waktu itu? Kalau ngomongin target di executive search ya, jadi ada 2 tipe target. Yang pertama itu sales, how many clients you get. Terus yang kedua adalah how many positions yang bisa di closing. At the end ujung-ujungnya adalah duit. Berapa banyak duit yang kita bisa kasih ke company, itulah target kita gitu ya. Nah kalau waktu itu karena kompetitornya sedikit, target sales menurutku nggak gitu sulit. Jadi karena emang orang sedikit lah kompetitor, gampang itu mah. Yang lebih sulit mungkin closing position gitu, karena orang tidak familiar. Terus saya sering di reject ya sama candidate, jadi gitu. Kayak kira nipu gitu ya. Karena nggak pernah ada headhunter telepon seperti itu. Mungkin tips dari saya untuk fulfilling the KPI, the target gitu ya. Again balik ke persistency yang pertama. Yang kedua kalau nggak bisa harus ngomong, update ke sesama tim, karena kebetulan di people source sendiri teamworknya cukup baik gitu. Jadi kita misalkan nggak bisa closing nih, kita akan share ke our branch manager atau GM.
nanti mereka akan bantu kita support, misalkan ada diperbantukan dari konsultan lain gitu. Tapi at the end komisi kita nggak diambil sama mereka, we just do the sharing project. Gitu. Jadi yang terpenting dari kita adalah teamwork dan achieving the goal of the billing itu sendiri. Closing posisi sebetulnya. Closing position secepat mungkin. Jadi itulah KPI-nya. Nah gitu. mungkin untuk teman-teman yang baru mendengar istilah executive search nih ya, balik lagi ya Bu ya. Kan kita tahu Bu, setiap perusahaan itu gitu ya, kan punya internal recruiter ya. Betul. Tapi why Bu? Maksudnya kenapa mereka masih pakai menggunakan ya executive search gitu kan? Karena secara budget kan harusnya juga akan spending money gitu kan. Tapi kenapa Bu? Ada beberapa faktor kenapa sebuah perusahaan masih mau hire untuk external consultant. Pertama, kita itu again like I said, the benefit of having executive search itu kita punya network yang luas. Kita tahu kompetitor di market, who is the best guy in the market, dan kita lebih easily to approach them. Kenapa? Karena kita punya series of employee database atau talent pool lah, yang kita sebenarnya udah sort out, udah sering kita ketemu. This is the best one in the market, and we can easily shoot to the candidate, to the client, kalau ini orangnya profile memang bagus gitu. Jadi kita lebih cepat in terms of speed, knowledge ada, database juga ada gitu. So jadi ya untuk teman-teman yang menyaksikan gitu ya, jadi ini mungkin untuk yang recruiter sudah berpengalaman gitu ya. Toh jadi jangan segan-segan untuk menggunakan executive search ya, terutama Starant Indonesia. Saya sekalian promosi nih Bu nih gitu ya, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, boleh. Tapi kita nggak kompetitor sama internal recruiter ya, jadi jangan salah juga. Executive search itu konsultan kita membantu mereka supaya closing posisinya lebih cepat. Gitu. Tapi kadang sometimes ada miss yang dari mereka tangkap, kerjaanku kok diambil, di outsource ke pihak lain. Mungkin aku mau di-terminate nih. Jadi jadi people have to know, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya executive search itu di-hire untuk membantu pekerjaan internal recruiter supaya posisi terisi. Jadi bukan kompetitor, melainkan kita adalah teamwork ya Bu ya. Nah, waktu itu Ibu handle untuk role-nya, levelnya apa aja Bu? Waktu di executive search ya. Waktu itu lebih banyak ke manager level ke atas sih. Manager level ke atas ya. Betul. So nowadays ya Bu ya. Kan mungkin kalau kita bicaranya tren post covid ya, era gitu ya. Jadi ketika ketika covid, perusahaan itu akan ngerem gitu ya dalam free hiring lah istilahnya gitu kan. And then saya melihat gitu ya, karena kebetulan saya di Starhunter gitu ya, saya update dari market, perusahaan mulai untuk opening lagi dan banyak. Dan saat ini juga sudah mulai menggunakan jasa executive search, nggak cuma di managerial level ya, tapi juga di all level bahkan Bu. Nah, gimana Bu pendapat Ibu tentang tren penggunaan executive search saat ini Bu? Bener banget yang Pak Hendy bilang. Sekarang memang beberapa company mulai aggressively hiring ya setelah kemarin COVID postpone gitu ya. Memang sekarang trennya mereka lebih main di lower level, below manager. Kenapa? Mungkin karena saving cost juga ya. Gitu. Jadi manager tetap pakai, mereka punya internal rotation employee, sementara yang dia buy dari luar adalah yang low level. Gitu. Dan memang penggunaannya semakin masif ya. Dan banyak kan kita lihat nih di market ya. Headhunter tuh udah mulai banyak banget dari berbagai macam brand ya. Salah satunya kami ya. Salah satunya Starhunter Indonesia. Starhunter Indonesia ini bahkan lahirnya sebelum jauh gitu ya. Setelah si people source ini lahir duluan gitu. Dan memang kami pun Bu gitu ya. Mungkin kalau boleh sharing nih teman-teman, kami juga bantu big group company gitu ya di Indonesia, yang memang startingnya justru dari entry level Bu. Gitu. Jadi memang paradigma tentang executive search itu mahal gitu ya, tapi tetap digunakan karena memang kebutuhannya sudah bertumbuh gitu ya Bu ya, setelah post covid era gitu kan. Nah mungkin saya mau lanjut Bu. Jadi setelah tadi kan saya cukup banyak nanya tentang pengalaman Ibu di executive search ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya, saya mau move, why you decide to move to corporate Bu? Kenapa moving to corporate? Karena corporate itu it's a different world.
dimana kan tadi saya bilang kalau jadi executive search itu belajar as a general ya kan. Nah ketika menjadi internal corporate recruiter kita akan spesifik fokus di satu line of industry gitu ya. Jadi pas di situ kita akan lebih depth lah. In terms of knowledge, in terms of skill, digali lebih dalam lagi gitu. Jadi itu kenapa makanya saya pikir, udah waktunya nih menjadi spesialis dan spesifik. Gitu. Dan bahkan kan juga ada yang bilang gitu ya Bu ya, kalau di consultant gitu ya, jenjang karirnya nggak seperti di corporate ya. Itu juga one of the factor ya Bu ya? One of the factor ya. Dan kalau jadi consultant nggak bisa seumur hidup karirnya jadi senior consultant gitu. Aku juga pengen jadi someone in the director level. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, saya doain supaya nanti berhasil gitu ya. Nah Bu Karissa gini, tapi dari sekian banyak gitu ya, sekian banyak big company lah saya ngomong di Indonesia, why you choose to Gunung Sewu Group? That time Gunung Sewu ya, karena Gunung Sewu is one of the local conglomerate di Indonesia yang pas saya research waktu itu, ownernya itu very down to earth and very humble. Jadi in terms of culture juga cukup baik. Ya, jadi saya juga pengennya tuh kerja di environment yang cukup gitu ya. Jadi jangan yang kasar apa segala macam gitu, karena it's a good learning process ya kalau kita masuk di culture yang tepat gitu ya. Nah itu waktu itu saya pikir Gunung Sewu can provide that gitu. Jadi makanya saya juga nggak mau jadi jumper nih, loncat-loncat gitu ya. Lagi belajar 1 tahun 2 tahun terus loncat gitu. Nah saya notes nih dari statement Ibu ya. Ada 2 hal nih teman-teman. Pertama, before you jump ya, kalian pindah gitu ke sebuah perusahaan yang baru, butuh research banget ya Bu ya. Betul. Untuk tahu ya setidaknya bahwa teman-teman itu cocok nggak dengan culture-nya gitu kan. Kenapa? Karena memang culture juga penting banget ya Bu ya. Betul. Jadi kami pun banyak bicara dengan kandidat-kandidat gitu ya, bahwa kecocokan chemistry jauh lebih penting Pak dengan perusahaan gitu kan, supaya kita bisa juga long time dengan mereka seperti itu ya. Nah yang kedua mungkin gini teman-teman, jangan jadi jumper. Nah ini yang paling penting nih, ini juga penting juga nih Bu nih. Nah mungkin gini Bu, sebelum saya bahas gitu ya tentang mengenai jumper, CV jumper dan yang bukan gitu ya, tapi saya mau tahu dulu gitu ya, ketika Ibu memutuskan pindah di corporate, transisi seperti apa Bu yang paling Ibu rasakan? Jadi maksudnya perbedaannya itu apa? Dari yang tadinya executive search ya tentunya highly pace-nya jauh lebih tinggi gitu kan? And then you move to corporate. Nah kira-kira di dalam fase transisi itu ada perbedaan apa yang Ibu rasakan? Nah Bapak udah sebutin, yang pace yang pertama yang paling different adalah dari pace ya, dari speed kerja. Kalau kita kan di headhunter dalam waktu 1 sampai 2 minggu CV udah harus kasih ke user ke klien gitu ya, udah top shortlisted lah, produktif banget lah. Tapi kalau di internal ini recruiter santai banget, jadi bisa kayak 1 bulan baru kirim CV gitu. Jadi mereka tendensinya nggak terlalu rushy gitu. Itu yang menurut saya sih lumayan merubah saya punya style ya. Tapi during that time agak culture shock. Cuman along the time karena udah biasa cepet ya, jadi tetaplah kita agresif di dalam internal corporate biasa gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau itu it's a good thing, which is akhirnya membikin saya tuh bisa jadi promosi lebih cepat. Itu end resultnya gitu ya. Nah mungkin yang susah yang kedua adjustment dari sisi understanding culture. Nah karena biasa kan kalau jadi external headhunter itu kan kita nggak dealing sama user terlalu intens, komunikasi nggak terlalu sering ya, frequent. Jadi mereka cuma kasih job desk, kita cocokin aja job desknya yang dicari seperti apa gitu, requirementnya apa gitu ya. Tapi ketika kamu jadi internal di dalam, ada hal lain di luar job desk yang mempengaruhi itu. Jadi contoh misalkan preference yang tidak tertulis. Karena mungkin kita udah satu company ya, jadi mereka lebih open. Terus lebih gampang sharing, saya maunya orangnya yang tipikal misalkan yang agak happy, cheerful, bubbly. Padahal mungkin nggak related to the job. Gitu. Jadi ada unwritten expectation from the user.
Oke, so jadi kalau misalkan saya boleh probing nanya nih Bu ya, what is the wildest requirement Bu yang mungkin di luar yang on paper gitu ya, yang pernah Ibu handle? Waduh, Ya. ada bukan ini aku tidak mention di Yes, which yes. company ya. Ya. Jadi ada satu unwritten requirement yang Ya. diminta sama user, itu contoh yang related to SARA. Oke. Which is Oke. kalau related to SARA kan sebetulnya Ya. kita nggak bisa untuk posting Yep. atau kita info kandidatnya, oh saya nyari yang misalkan mohon maaf yang Chinese atau misalnya yang religionnya must be Catholic gitu. Jadi sometimes ini nih yang bikin kita as a recruiter lumayan challenging gitu. Dan ini info cuman bisa kita dapatkan ketika kita menjadi internal recruiter. Oke. Gitu. Tapi the positive thing, the user is trusting you gitu loh. Jadi makanya they can talk like that gitu. Bisa bluntly saying that. Ya. Oke, I see. So, jadi mungkin saya juga sharing nih Bu nih. Jadi pengalaman sebelum di konsultan gitu ya. Saya juga pernah nih teman-teman. Jadi saya nggak sebut juga merek waktu itu saya di mana gitu ya. Saya punya satu vakansi. Waktu itu saya carinya adalah manajer marketing gitu Bu. Tapi first of the requirement-nya harus good looking. Nah, oke. Nah, jadi ada dari user gitu ya requirement-nya. Yang penting harus mencerminkan perusahaannya. Ya, Harus yang good representing looking image ya. gitu kan, harus yang ya fashionable gitu kan. Soal skills ya mungkin nomor 2, nomor 3. Ya. But that's common happen ya Bu ya. Ya, it's common happen. Oke, Betul. oke. Mungkin gini Bu, saya lanjut nih. Posisi apa yang paling sulit yang Ibu pernah placement ketika menjadi corporate recruiter? Posisi tersulit mungkin bisa saya bilang director level waktu itu. Saya nggak sebut juga di mana. Oke. Jadi yang sulit itu adalah karena culture-nya kita tuh agak beda. Waktu itu saya sit in the corporate level kan serving untuk beberapa business unit. Oke. Jadi setiap business unit itu culture-nya beda-beda gitu. Jadi dan director ini harus fit in ke beberapa business unit. Maksudnya working relation-nya, koordinasinya dengan business unit lain gitu. Jadi ini yang agak sulit. Ditambah ownernya mungkin lebih picky ya. Biasanya kan kalau report ke owner tuh lebih sulit ya. Gitu. Jadi ini yang menurut saya lebih susah waktu itu untuk mematchingkan antara personality dia dengan another personality of the other team member. Dan owner juga karena ekspektasi kan banyak gitu. Oke. Nah, sebetulnya biasanya gitu ya Bu. Apa sih yang dilihat dari seorang recruiter terhadap kandidat yang ideal tuh seperti apa Bu bayangannya? Oke, aku nggak bisa bilang it's a ideal candidate, tapi lebih ke the most suitable candidate kali ya, yang paling cocok gitu ya. Mungkin yang paling cocok adalah someone yang personality fit with the culture. Gitu. Jadi kalau misalnya personality-nya cheerful, happy, bubbly, tidak akan cocok untuk masuk ke industri yang kaku seperti contoh banking. Gitu, itu tidak akan masuk. Jadi kita harus mematchingkan itu gitu. Tapi kan kita nggak mungkin nanya orangnya ya langsung ya, Bapak personality gimana? Nah, jadi during the talks we can know that ini typical personality yang ini, dan we can sense masuk nggak nih ke company ini, industri ini gitu. So beside ada paper ya gitu ya Bu ya. Tetap juga culture fit juga akan sangat itu paling menentukan penting ya. Karena kalau nanti dia nggak cocok, tiba-tiba dia resign, nih kita sebagai recruiter cari lagi, itu wasting time lagi tuh. Ya, karena akan downtime juga tuh ya Bu ya. Oke. Nah, tapi gini Bu ya, kan sometime gitu Bu ya. Seperti pengalaman saya juga gitu ya. Kita rekrut orang, everything seems good gitu ya di awal ya. Jadi ketika kita sudah ngelakuin semua prosesnya, kandidatnya sudah kita terima gitu kan, masuk bekerja, and then baru kelihatan Bu, gitu kan, baru kelihatan aslinya sebetulnya. Karena sometimes ada kandidat itu yang tanda kutip gitu ya, pandai di dalam menampilkan perilaku saat rekrutmen proses gitu kan. And then as a recruiter Bu, as a talent acquisition, apa yang Anda lakukan atau apa yang Ibu lakukan ketika di dalam masa percobaan itu gitu ya, kandidatnya itu bermasalah. Misalkan ada user yang akan bilang kan, Bu Karissa, ternyata si A ini setelah diterima bekerja kok nggak sesuai dengan portfolionya ya. And then apa yang bisa dilakukan sih Bu oleh seorang talent acquisition Bu? Oke, sebetulnya talent acquisition punya additional role ya ketika candidate on board. Dia harus make sure during the probation period itu candidate-nya engage nggak?
gitu. Oke. Jadi ada Interesting. beberapa things that we can do, Oke. misalkan become their body gitu. Jadi kita jadi kayak teman curhatnya lah. Kalau Oke. pas lagi masuk gimana, get their feedback actively gitu. Oke. Jadi apa yang mereka rasakan, karena sometimes mereka mungkin nggak perform not because they're not good, Ya. tapi karena mereka lagi in the adjustment period dalam 3 bulan itu gitu. Jadi Oke. mereka mungkin memiliki kesulitan. Terus usernya bisa jadi ketika dia ngobrol sama user kok beda sama yang pas lagi interview. Oke. Nah tapi kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin bukan karena usernya beda, mungkin lagi stres ditekan kerjaan sama bosnya. Jadi kita sebagai recruiter pinter-pinter lah menjadi penengah antara dua sisi itu gitu. Oke. Jadi karena 3 bulan pertama itu is very crucial months for a person to adjust in the company. Dan makanya istilahnya ada ya teman-teman, itu honeymoon period ya Bu Betul. ya, 3 bulan pertama itu ya. Iya. Oke. Honeymoon karena belum di-expect kerjain apa-apa, cuma Ya. adjustment aja. Adjustment dulu sama gitu lingkungan ya. gitu. Oke, so jadi teman-teman yang mendengarkan edisi kali ini gitu ya, as a TA kalian nggak hanya berhenti ketika position itu close, ya betul ya Bu ya. betul. Tapi kalian juga harus punya role tambahannya ketika kandidat itu sudah diterima bekerja nih. Jadi pada saat di probation period itu teman-teman harus menjadi badinya mereka ya Bu ya. Oke. Nah Bu gini, mungkin saya mau tanya dulu. Apa sih Bu yang dilihat oleh seorang rekruter ya Bu ya, ketika mau merekrut teman-teman yang masih katakanlah fresh grade Bu, entry level? Karena gini, kebetulan kami juga baru saja melakukan partnership ya Bu ya dengan beberapa kampus. Kami itu bantu persiapan teman-teman mahasiswa untuk mulai mencari kerja. Dan actually ya memang dari sisi mahasiswa mereka juga nggak punya bayangan gitu kan. Oke, dunia kerja seperti Sebetulnya apa ya? dunia kerja itu kayak gimana, terus harus seperti apa sih yang bisa dilihat oleh rekruter gitu ya. Nah sebetulnya gimana Bu? Oke. Kebetulan waktu itu saya juga punya experience nih di link Oke. sama beberapa kampus rekrut Ya. untuk MT. Jadi memang kalau nggak punya working experience agak susah ya kita ngelihatnya gitu ya, nih orang beneran bisa kerja atau enggak. Tapi kita bisa lihat nih secara fresh grade mereka seberapa aktif di kampusnya, ikut organisasi apa, terus selain IP ya, terus pernah involve di project apa. Nah itu yang bisa kita explore tuh kan. Sambil kita ketemu orangnya kan kita juga bisa tahu ya, personality-nya seperti apa, apakah ini bisa menjadi future leader. Karena kan pasti kalau sebagai fresh grade the good quality one kita akan pilih yang bisa jadi manager in the future. Gitu. Jadi kita perlu melihat orang yang bisa memanage suatu project atau manage timnya seenggaknya gitu. Oke, so that's why kan makanya sekarang banyak juga gitu ya manajemen development program, Betul. manajemen trainee gitu ya Bu ya. Jadi dalam arti parameter yang digunakan oleh perusahaan di dalam mencari seorang fresh grade tentunya teman-teman juga harus bisa perhatikan nggak hanya IPK melulu ya Bu ya. Betul, karena IPK bisa bohong. Oke, so Bisa bohong. even meskipun IPK tinggi gitu ya, tapi mereka juga nggak banyak pengalaman organisasi, nggak banyak juga aktivitas, itu juga akan menjadi highlight sendiri ya Bu, ya, bagi recruiter ya. Oke, nah teman-teman tolong nih ya diingat tuh pesan dari Bu Karissa bahwa teman-teman yang masih fresh grade gitu ya, yang baru mau starting karir, teman-teman juga jangan minder juga kalau misalkan IPK-nya nggak yang paling tinggi gitu ya di kelas ya Bu ya. Nggak apa-apa. Nah tentunya kalian juga harus banyak aktivitas, pengalaman organisasi gitu ya, karena itu yang akan nantinya menjadi highlights yang akan jadi key point-nya kalian di mata rekruter gitu ya Bu ya. Kan jadi nilai tambah lah, Jadi nilai jual tambah, ya. betul. Atau mungkin bisa ikut kayak misalnya punya training apa, certification apa gitu. Itu juga bisa menambah nilai plus dari kalian gitu. Mantap sekali Bu Karissa masukannya. Nah, gini Bu, tadi saya ingat nih Bu nih, Ibu ada bilang ketika masuk sebagai corporate recruiter, Ibu harus deal with the users kan. Ya. With the multi background of them gitu ya Bu ya. And I know how painful it is ya. Saya tahu banget gitu ya. Tapi teman-teman mungkin yang menyaksikan ini kan belum punya bayangan gitu kan. Nah Bu, mungkin gini, apa yang perlu dilakukan gitu ya Bu ya, ketika kita berhadapan dengan users yang katakanlah orangnya itu sulit untuk diajak bekerja sama Bu, misalkan gitu ya Bu ya, terlalu picky. Yang kedua misalkan mungkin bukan orang yang proper bahasanya. Sometimes kan juga ada ya user-user yang memang ngomongnya cukup agak-agak kasar gitu kan. Nah itu tipsnya gimana Bu? How to handle your stakeholder Bu?
Kalau user gitu sebetulnya karena mereka belum trust sama kita. Kalau kita Oke. bisa deliver what Ya. they want gitu ya. Oke. Jadi gak ada cara lain selain menunjukkan bukti kerja. Jadi kita tetap harus konsisten. Ini loh CV-nya. Mau kitanya diomelin berapa kali kek. Oke. Just don't take it personally, take it as a professional. Ya. Karena memang accept lah the difference. Karena setiap orang itu memang berbeda gitu ya. Jadi ya tebal kuping aja. Oke. Terus dengan tetap konsisten Ya. delivering result. Nanti at the end dia akan lihat gitu. Kalau ternyata recruiter ini memang berusaha ngebantu saya untuk cari CV yang baik gitu. Itu it happens to me waktu Ya. itu. Ada satu user menurut saya sih very rude ya. Oke. Jadi memang dia terkenal killer lah bisa Oke. dibilang ya. Ya. Terus sampai suka kalau meeting banting-banting gebrok-gebrok meja gitu. Wow, Which is itu oke. nggak profesional banget ya. Itu Oke. jangan ditiru ya. Oke, Jadi killer tuh ya killer teman-teman itu ya. killer Jadi- banget. Jadi kalian juga nanti sebagai rekruter tolong siapkan mental juga nih, karena nggak semuanya juga Itu nice guy, nggak nice guy semuanya. gitu kan. Iya Oke, memang. oke. Nah jadi saya sih emang kebetulan anaknya agak cuek ya, jadi ini digituin ya. Jadi saya pikir ya udahlah. Tapi saya tetap report ke bos saya. Oh ini bapak ini kelakuannya gini nih gitu. Oh ya. gitu. Tapi Oke. along the way, Ya. ketika saya konsisten, everything okay gitu. Ya. So you talk by data kan, speak by Yes, data speak ya. Bu, by ya? data. Oke, jadi teman-teman memang highlightsnya adalah ketika kalian kerja itu mungkin nggak akan ketemu suasana yang bagus terus gitu ya. Ya. Dan tapi tetap kalian harus bisa profesional dengan menampilkan speak by data teman-teman. Datanya harus kalian penuhi gitu ya. Misalkan kalian punya target 2 minggu, ya harus dipenuhi 2 minggunya gitu ya Bu ya. Dan kita harus janji, misalnya kita udah ngomong nih sama Ya. bapaknya, Pak 2 minggu saya kasih CV, balik 2 minggu kasih CV. Jadi peganglah kata-kata yang sudah kalian ucapkan gitu. Jadi Oke. itu menunjukkan your quality juga kan as a recruiter gitu. Jangan PHP lah. Oke, itu jangan PHP teman-teman. Oke, Bu, sharing Bu, pengalaman tersulit Bu ketika Ibu menjadi seorang corporate recruiter, atau mungkin bukan hanya in terms of the jobnya ya, tapi deal with the people-nya, atau seperti apa yang mungkin Bu, mungkin nggak umum, tapi lumayan ya akan teringat-ingat terus gitu Bu. Apa tuh Bu Karissa? Waktu itu sih dealing sama personality user sih tetap menurutku Tetap itu ya. ya? Itu Oke. the very difficult ini situation karena kita dealing with different people kan. Oke, mungkin Gitu, saya rubah personality-nya. pertanyaannya Bu. Heeh. Apakah lebih mudah deal dengan owner atau lebih mudah deal dengan ya katakanlah senior profesional di dalam perusahaan? Lebih mudah mana ya? Lebih mudah mana? Senior professional. Oh really? Why? Kenapa? Karena owner bukan yang jelek-jelekin owner ya. Kalau saya jadi owner saya kan punya company nih. Oke. Jadi owner is typically ya do whatever they want gitu. Oke. Dia nggak suka sama kita, besok resign keluar gitu. Oke. Jadi itu bergantung their mood. Itu Oke. juga bukan mood juga sih kalau kita lihat lebih dalam ya. Sebenarnya mereka kan banyak yang mereka pikirkan Yes. dari sisi bisnis, Bersisi load pressure-nya kerjaannya banyak. ya, Bu, ya. Iya, jadi sometimes we have to understand juga emang mereka moody karena ada certain things on their head gitu. Jadi kita ya harus memaklumi. Nah, tapi itu yang jadi sulit challenge-nya. Dan tentunya juga dari sisi waktu ya Bu ya. Iya. Karena kan waktu kalau owner nih teman-teman mungkin Susah ketemunya juga. yang baru mau memulai karir gitu ya, owner itu kan sangat sibuk gitu teman-teman. Jadi kan A sampai Z yang mereka pikirkan tentunya ketika kita dikasih waktu gitu ya, di waktu-waktu yang mepet, pendek, dan itu harus optimal ya Bu ya, harus digunakan betul. dengan baik ya. Karena ya pastilah kita dengan berbagai pertimbangan tentunya harus bisa mendeliver result dengan quality yang optimal gitu kan ya Bu. Oke, so jadi kesimpulan tetap ya Bu ya, lebih mudah deal dengan senior Senior profesional ya. dibanding owner ya. Oke. Nah, mungkin gini Bu, tentunya Ibu juga deal dengan expat ya Bu ya. Iya, Ketika betul. itu ya. Lumayan banyak dengan expat. Apa Bu tantangannya ketika deal atau mencari kandidat yang untuk khusus expat? Oke, yang susah mereka kan nggak ngerti market Indonesia ya. Oke. Ya mereka kadang pakai benchmarknya di negaranya mereka. Oke. Jadi kayak nego misalkan salary itu yang Oke. lumayan susah. Benefit, nah itu yang susah juga. Oke. Dan biasa mereka expat tuh requestnya a lot of things. Jadi minta benefit flight ticket lah, accommodation, which is we provide. Tapi kadang angka yang mereka ini not realistic gitu. Oke. Tapi dari sisi positifnya, mereka lebih profesional daripada local Indonesian. Local Oke. kita maksudnya ya, orang-orang Oke. kita as a candidate ya. Jadi mereka mungkin karena sudah biasa following up the process, ada interview, ada ini, mereka jadi oke aja following the process, kooperatif lah Oke. gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan kayak misalkan nih saya invite Pak Hendy ya,
Pak Indi interview 1 udah lolos nih, Bapak next step ya, ada assessment, ada medical check, ada ini. Bapak pasti nanya, ini berapa banyak lagi sih? Gitu panjang ya. banget. Panjang banget ya biasanya. Jadi akan bertanya-tanya Meskipun gitu. sih mungkin nggak semua kali ya Bu ya, lokal profesional juga seperti itu ya. Tapi memang ada sih teman-teman. Beberapa yang Jadi seperti itu. ya mungkin sharing juga gitu Bu. Saya juga pernah gitu ya, ketika sudah di final bahkan prosesnya sudah di offering, and then kandidatnya withdraw dengan, atau gini, bahkan yang lebih parah Bu, sudah sign Bu. Oke, udah Tapi sign agreement mau join. 1-2 hari sebelum hari H joinnya tiba-tiba Hilang. saya nggak jadi gitu kan. Ya itu ada beberapa memang seperti itu sih. Oke. Nah, gini Bu, mungkin sharing juga ya Bu ya, untuk di corporate itu sebetulnya prosedur rekrutmen itu apa aja sih Bu? Karena mungkin kan ada teman-teman yang menyaksikan ini belum tahu gitu ya. Umumnya itu apa aja Bu prosedur rekrutmen? Prosedur rekrutmen mungkin paling dasar kita harus punya manpower planning. Jadi manpower planning itu adalah budget rekrutmen yang dianggarkan di awal tahun biasanya. Nah, kalau udah ada budgetnya baru bisa user itu request ke recruiter. Oh, saya mau cari posisi A misalkan. Nah, dari situ kita ngobrol lah tentang job desk, tentang unwritten expectation tadi. Terus baru kita mulai cari kandidatnya gitu. Interview, onboarding, masuk, kita monitor probation period, selesai. So jadi kalau kita bicara rekrutmen proses itu sebetulnya itu cukup panjang ya, dalam arti dari sisi panjang. Internal perusahaan tentunya perusahaan harus punya MPP dulu ya, manpower planning ya Bu ya. Ketika mereka punya proyeksi gitu ya untuk rencana rekrutmen di tahun berikutnya, kemudian dari sisi budget juga mereka harus alokasi gitu ya Bu ya. Dan nanti akan masuk ke dalam eksekusi dari rekrutmen itu sendiri gitu kan. Nah, it's quite interesting Bu. Mungkin gini Bu ya, pandangan Ibu nih Bu Karissa. Jadi kan sekarang ini dunia sudah mulai berubah Bu, gitu ya. Kita bicaranya juga generasi itu juga makin banyak nih, gitu kan, yang di market gitu ya, multi generation juga. Gimana pandangan Ibu tentang peran TA saat ini Bu? Kalau peran TA saat ini sih mungkin lebih banyak TA sekarang lebih actively looking for candidate ya. Jadi kalau zaman dulu kan kita nunggu bola nih, nunggu applicant gitu ya. Kalau sekarang enggak, dan candidate sekarang pun juga lebih open minded dan lebih gampang interested kalau ditawarin recruiter, makanya mereka banyak yang jumper gitu. Jadi kalau TA sekarang mungkin kerjaannya lebih banyak menurut saya ya. Jadi karena orang resign terus. Opportunity terlalu banyak dengan disupport sosial media yang lumayan massive, contoh kayak misalnya LinkedIn. Dikit-dikit kalau kita temenan di posting di feed, currently looking for this position. Open to work biasanya. Open to work, atau kita bisa jual diri juga kita, open to work, hashtag di profile kita gitu-gitu ya. Jadi TA sekarang itu is a bit difficult to find good quality candidate ya menurutku ya, karena everybody is opportunist. Gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lah kalau TA sekarang ya. Jadi jangan asal dapet, yang penting target closing, resign taunya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang TA untuk meminimalis gitu ya Bu ya? Katakanlah mungkin kalau orang resign tetap pada akhirnya tetap akan resign gitu kan. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang TA setidak-tidaknya untuk bisa mempercepat proses hiring gitu ya Bu ya? Nah, seperti apa Bu? Kalau TA mungkin sekarang company branding kali ya yang lagi hits banget. Ya kita harus banyak networking ke sana. Misalkan kerjasama sama marketing misalkan untuk doing the branding. Misalkan live ad this corporate gitu. Jadi people tuh lebih tahu promoting our culture lah. Seperti apa nanti nih kalau kerja di perusahaan ini gitu. Jadi orang lebih interested kali ya. Jadi balik lagi ketika penggunaan teknologi itu harus ya Bu ya. Iya betul. Ini yang lagi lebih masif sih sekarang kalau teknologi ya, karena kan zaman semakin maju. Terus kita juga sekarang kan di VUCA world ya. Kalau bahasa kerennya anak sekarang nih, VUCA world. Jadi kita harus adaptable, nggak bisa cuman kayak posting aja nih di job portal, tunggu yang lamar dan that's it. Kita nggak bisa gitu. Gitu. Sekarang harus lebih aktif lagi, engage ke teknologi. Nah teman-teman Professional Corner nih yang sudah menyaksikan gitu ya sharingnya Bu Karissa hari ini, tolong di notes nih. Jadi recruiter itu harus lebih agresif gitu ya Bu ya di dalam menjemput kandidatnya. Kenapa? Karena memang dengan eranya sekarang gitu ya, everybody is opportunist gitu kan. So kalian juga harus lebih aktif secara teknologi. Kalian harus juga mungkin kalau saya boleh tambahkan ikut-ikut dengan komunitas ya Bu ya, itu juga banyak ya Bu ya. Itu paling seperti penting sih. Telegram juga kan banyak tuh grup gitu ya Bu ya. Nah
terakhir Bu Karissa, kita sudah Yes. sampai di ujung podcast hari ini nih, Bu. Bu, any tips Bu untuk apa ya? Mungkin saya bagi dua ya Bu ya. Tips untuk new recruiter atau mungkin untuk seorang recruiter dan tips untuk seorang kandidat yang akan memulai karirnya Bu, profesionalnya. Oke, tips untuk seorang recruiter ya, don't give up. Persistency selalu menjadi nomor satu. Just do your best and be professional. Karena as a recruiter you need to be presentable ya, karena you are presenting the company. Yes. Jadi once you consistently build your image in front of the candidate, in front of the other, itu akan increase your reputation. Oke. Gitu. Jadi nanti impactnya akan positif ke kita juga ya. Jadi orang-orang akan mulai familiar sama kita, word of mouth. Oh ini nih recruiter di sini bagus nih. Nah nanti ketika ada vacancy lain, mereka bisa refer ke kita juga gitu. Jadi it's for our own personal branding gitu ya. As a recruiter itu yang lumayan penting gitu. Kalau untuk tips candidate, usahakan kalau bisa jangan terlalu jadi job hopper karena nanti kalian juga akan susah di-assess sama rekruternya. Maksudnya kalau 1-2 tahun ditanya achievementnya apa? Oh saya udah kerja ini, tapi you know it's not make sense kalau kita short period of time kerja di situ udah ada achievementnya gitu. Jadi cobalah bertahan di satu environment, do your best, make your achievement, nanti baru bisa pindah. Misalkan selesaiin satu project aja dulu deh gitu, at least ada yang dijual gitu loh. Jadi jangan serta-merta ada yang tawaran lebih bagus, gaji lebih tinggi langsung pindah. Ya emang sih kita looking for good salary ya, cuman maksudnya lebih disusun lah karirnya gitu. Jadi jangan asal pindah, asal gajinya naik pindah, it's not a good thing. Karena ada Bu ya, dan sekarang kan mungkin agak lumrah ya, tanda kutip gitu ya, 1 tahun bisa 2 tempat kerja nih Bu. And then is it good or not sih? No. Tetap enggak, ya? Karena sebenarnya kayak tadi saya bilang, orang baru join 3 bulan aja masih learning the culture, adaptasi. Gimana bisa udah pro setahun, kerjanya? 2 tempat kerja Gimana gitu setahun kan? 2 tempat kerja itu akan lebih nono lah buat rekruter gitu. Ingat tuh ya, nono loh teman-teman. Jadi dan itu pun berlaku nggak hanya di entry level ya Bu ya? Iya itu all level. All level ya? All level. Semakin senior justru seharusnya dia akan lebih lama. Kenapa? Karena dia kan diharapkan untuk menjadi strategik. Yes. Ide apa yang sudah dia ini dan implementasinya apa. Jadi nggak cuma throwing the idea gitu loh. Jadi apa proof of the implementation, resultnya apa gitu. Agree Bu. Jadi saya sharing nih teman-teman. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu owner gitu ya Bu ya. Jadi grup besar juga di Indonesia gitu ya perusahaannya. Beliau juga sempat sharing juga bahwa kalau di level tinggi kalian 1 tahun, 2 tahun gitu ya, project seperti apa yang akan kalian handle sebetulnya kan? Karena memang semakin tinggi level kalian sebetulnya kan projectnya akan semakin luas, semakin besar ya Bu. Tentunya waktunya juga akan butuh lebih panjang gitu betul. Ya. Oke Bu Karissa, thank you banyak untuk waktunya, sangat menarik banget. Terima kasih dan Pak. Mohon kesediaannya kalau memang nanti kita punya topik selanjutnya ya Bu ya, yang masih berhubungan dengan HR tentunya. Dan sukses terus Bu ke depannya. Ya, terima kasih Pak Hendy, sukses juga buat Professional Corner. Thank you Bu. Thank you. Oke teman-teman, podcast kita hari ini sudah selesai sampai sini. Thank you banyak yang sudah menyaksikan. Teman-teman stay tune untuk episode selanjutnya. Bye-bye.